Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, pimpinan daerah, pimpinan cabang, serta pimpinan ranting Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Pada kali ini kami akan menyampaikan sebuah hikmah tentang futur dan bahayanya. Apa itu futur? Futur adalah melemahnya iman pada seorang mukmin. Marilah kita renungkan sejenak. Ketika futur melanda, rasanya memang untuk melaksanakan kewajiban saja cukup berat. Contoh, melakukan sholat sunnah rawatib terasa berat. Puasa Senin Kemis seperti sulit sekali. Bahkan untuk berzikir yang hanya dengan gerakan mulut pun kita seakan tak sanggup melakukannya. Oleh karenanya, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang anggota Aisyah, khususnya Majelis Tabligh dan Ketarjihan, kita tidak boleh membiarkan hal ini terus terjadi. Saat-saat seperti inilah godaan setan yang mengancam keutuhan iman kita bisa datang dari berbagai arah. Jangan hanya menunggu hidayah itu datang, tetapi jemputlah hidayah itu. Seperti firman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2577, yang artinya sebagai berikut: wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah tersesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberimu petunjuk. Pelajaran dari orang-orang terdahulu. Hidayah itu tak kunjung datang hingga ajal menjemput. Meskipun orang-orang di sekitarnya berupaya semaksimal mungkin untuk mengarahkan kepada keimanan yang kokoh
dan mengajak mereka dengan susah payah untuk bangkit dari kefuturan. Namun ketika individu tersebut pada dasarnya tidak memiliki niat, tekad, dan ikhtiar untuk kembali meniti jalan ilahi, tentu hidayah itu tidak akan semakin sulit didapat. Ibu-ibu yang saya hormati, betapa dekatnya hubungan antara anak dan ayah. Seperti Habil bin Adam alaihissalam, Kan'an bin Nuh alaihissalam, dan Ibrahim alaihissalam bin Azar, atau antara suami dan istri, seperti hanya Walillah istri Nabi Lut alaihissalam, serta kedekatan antara seorang keponakan dan paman, seperti antara Nabi Muhammad SAW dengan sang paman Abu Thalib. Begitu dekatnya mereka dengan para Rasul Sallallahu Ta'ala. Tetapi hidayah itu tak kunjung mereka dapatkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak punya kuasa memberikan hidayah kepada paman yang dicintainya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas 56. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbaita walakinna Allahu yahdi man yasha wa huwa ahullamu bil muhtadin, yang artinya sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Di zaman ini tak jarang pula kita jumpai orang-orang yang dulunya dikenal dengan kesalehannya, ketaatannya, tapi tak disangka ia pun berubah dan justru kini menjadi terbiasa melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ibu-ibu yang saya hormati, kekufuran bermula dari kefuturan. Sungguh kita tidak tahu takdir yang telah ditetapkan Allah Ta'ala atas kita dalam Lauhul Mahfudz-Nya. Seperti yang disampaikan Rasulullah, demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak antara dia dengan jannah itu tinggal sehasta. Namun dia didahului oleh catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Maka dia pun ke dalamnya
Dan sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Namun dia didahului oleh catatan takdir sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jannah, maka dia masuk ke dalamnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2137 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini di atas semakin meyakinkan kita bahwa tiada seorang hamba pun yang tahu dan bisa menjamin akhir amalannya dan tempatnya di akhirat. Maka marilah kita renungkan, orang yang mulanya terbiasa beramal saleh saja, bisa jadi di akhir hidupnya justru ia kembali melakukan kemaksiatan yang mengantarkannya ke neraka. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang terbiasa dengan pelanggaran syariat Allah? Dan yang paling asli, sesungguhnya seseorang kepada kemaksiatan dari ketaatan bermula dari kefuturan yang diremehkan yang lama-kelamaan menjadi kekufuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya yang harus kita yakini bahwa seseorang akan dimudahkan dengan amalannya untuk selalu membiasakan diri untuk melakukan amalan soleh. Tatkala futur melanda, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala dan berikhtiarlah semaksimal mungkin untuk mempertahankan ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Suraka bin Malik bin Jusum datang dan berkata, wahai Rasulullah, berikanlah penjelasan kepada kami tentang agama kami, seakan-akan kami baru diciptakan sekarang. Untuk apakah kita beramal hari ini? Apakah itu terjadi pada hal-hal pena telah kering dan takdir yang berjalan, ataukah untuk yang akan datang? Rasulullah alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahkan pada hal-hal yang dengannya pena telah kering dan takdir yang berjalan. Lalu Jabir bertanya, apa gunanya beramal Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Humalu fakullu muyassar. Beramallah kalian karena masing-masing dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya. Yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim nomor 2648. Bagaimanakah kita sebagai anggota Aisyah di majelis tabligh dan ketarjihan dalam bangkit
untuk bangkit dari kefuturan tersebut. Bagaimana ikhtiar kita bila itu melanda pada kita? Yang pertama, memohonlah pertolongan dengan petunjuk dari Allah. Kita mesti menyadari bahwa hal yang pertama dan utama sekali kita lakukan tatkala futur melanda adalah berdoa, memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan hidayah. Inilah makna bahwa hidayah memang harus dijemput dengan doa. Karena semestinya segala urusan yang kita ikhtiarkan sepatutnya kita gantungkan pada pertolongan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana doa zikir pagi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anhu yang berikut: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis wa aslih li sani kulluhu wala takilni ila nafsi wazafa'aini aidin. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, yang tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni nomor 46. Sungguh paripurna syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita pun diajarkan bagaimana berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan petunjuk dan hidayah sebagaimana doa yang tersurat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Yang artinya, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat pada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami, yang tertera dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Hal yang kedua, yakni marilah berupaya semaksimal mungkin istiqomah dalam kebaikan. Setelah berdoa dan memantapkan niat, kita pun berikhtiar untuk selalu istiqomah dalam mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita. Meski futur melanda, setidaknya untuk amalan ibadah wajib kita tidak tinggalkan seberat apapun itu. Begitu pula terhadap kemaksiatan, kita tidak lakukan semenarik apapun itu. Sungguh berarti nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 1987 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang artinya,
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun engkau berada, iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ibu-ibu, adapun untuk menghalau futur yang ketiga, yakni merutinkan zikrullah di setiap waktu, melakukan amalan ringan tetapi timbangan berat, yaitu zikrullah. Saat futur melanda, amalan sunnah yang paling mudah dilakukan adalah berzikir, karena berzikir tidak membutuhkan energi fisik kecuali dengan gerakan mulut yang melantunkan kalimat-kalimat Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Yang tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah 152. Ibu-ibu yang saya hormati, Majelis Tarjih, Majelis Tablik dan Ketarjihan, pimpinan daerah, pimpinan cabang, serta pimpinan ranting yang saya hormati, saat futur melanda, tidak ada yang kita butuhkan selain Allah Ta'ala. Oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah bagaimana agar Allah Ta'ala ingat dengan kita lagi. Tidak ada cara lain agar mendapatkan perhatian Allah selain zikrullah. Maka biasakanlah untuk berzikir sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir dalam setiap aktivitas, mulai dari bangun pagi dengan membaca zikir dan doa, sholat fajar dengan rawatibnya, zikir pagi, dan berbagai amalan zikir sesuai sunnah dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalimat zikir yang ringan diucapkan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah adalah sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya. Maha suci Allah yang maha mulia. Dan juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya cintai, marilah kita halau jika futur melanda pada diri kita, segera kita untuk minta pertolongan pada Allah, bermunajat kepada Allah, mohon pertolongan untuk segera menghalau kefuturan itu pada diri kita. Untuk itu selalulah setiap saat, setiap detik nafas kita selalu untuk berzikir kepada Allah seperti yang disunahkan Rasulullah, yang paling ringan yakni Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adzim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adzim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hikmah futur yang saya sampaikan ini dan bagaimana menghalaunya bermanfaat untuk saya sendiri dan ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.